Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Teman-teman, mari kita selalu menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, antara lain iman Islam, iman sehat, serta iman panjang umur, sehingga kita bisa kepada siapa ini untuk sama-sama melakukan kewajiban kita yang melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga salam tercurah kepada kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, lingkungan yang insyaallah kita hendak kepada siapa ini adalah lingkungan. Semoga kita mendapatkan syafaat dari pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah Masjid Baitul Mu'minin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, antara lain yaitu laporan keuangan Masjid Baitul Mu'minin bulan Februari tahun 2026, yaitu saldo awal per 1 bulan 2 yaitu Rp8.316.337. Tromol Jumat 4 kali sebesar Rp14.300.000. Infak dari Majelis Taklim ibu-ibu berjumlah Rp716.000. Infak dari Bapak Hendra berjumlah Rp300.000. Infak dari Allah RT 11 berjumlah Rp1 juta. Infak dari Bapak Joko Mito sebesar Rp2 juta. Infak dari Ibu Estetika Mulia Akbar berjumlah Rp500.000. Dari Kencengan berjumlah Rp1.835.000. Sehingga total penerimaan saldo berjumlah Rp2.967.837. Untuk pengeluaran yaitu transport COVID Jumat sebanyak 4 kali berjumlah Rp2 juta. Untuk akad 4 kali berjumlah Rp2 juta. Untuk Jumat berkah 2 kali sebanyak Rp1 juta. Untuk konsumsi akad berjumlah Rp1.485.000. Untuk lain-lainnya yaitu untuk kebersihan beli parfum berjumlah Rp600.000. Untuk konsumsi penutup taklim berjumlah Rp810.000. Untuk oleh buat perusahaan yaitu berjumlah Rp146.000. Dan untuk bingkisan untuk hadiah yaitu Rp500.000. Dan untuk infak untuk masjid remaja Masjid Baitul Mu'minin berjumlah Rp835.000. Honor imam, marbot dan muadzin berjumlah Rp4.700.000, sehingga total pengeluaran berjumlah Rp17.142.500. Hingga tanggal per 28 bulan 2 berjumlah Rp11.825.337.000. Selanjutnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah bagi khususan para jamaah yang telah menyaksikan sebagai tandanya untuk menghormati Masjid ini, dan kepada para jamaah pada umumnya semoga selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kajian agak khusus sementara ini kita tiadakan,
dan yang untuk bertindak sebagai khotib dan imam pada siang itu hari ini yaitu Al-Ustaz Haji Muhsin Hasan dengan tema Istiqomah di Jalan Allah Surga Umat. Semoga para jamaah bisa hadir pada hari ini. Untuk yang masih di rumah, kami mohon mungkin cepat-cepat untuk saya datang sehingga setelah lagi pelaksanaan sholat Jumat akan dimulai. Dan kepada para jamaah yang telah hadir lebih dulu, kami mohon maju ke depan untuk mengisi sosok di depan yang masih kosong agar memudahkan para jamaah yang datang belakangan. Dan kepada para jamaah yang membawa handphone, kami mohon dilakukan di dalam depan terlebih dahulu. Demikianlah mohon kami dari kami, mohon maaf wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan waktu kepada kita, yang artinya bahwa Allah begitu sayang kepada kita untuk kita selalu menambahkan kebaikan-kebaikan setiap langkah kita, menambahkan kebaikan setiap umur kita, sehingga insya Allah saatnya nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan bertambah kebaikan dan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menghadirkan sebuah kisah. Kisah ini kaitannya tidak ada secara langsung dengan
tema kita pada hari ini, tetapi menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Bapak dan saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari Quran surat 16 ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah engkau seperti seorang wanita yang merusak kembali sebuah anyaman-anyaman, sebuah tenunan, kemudian menjadi benang-benang kembali. Ini dikisahkan adalah seorang wanita bernama Rihtah Al-Hamqa, wanita dari bangsa Arab dari Bani Makhzum, yang hadirnya beliau itu sebelum Islam datang. Tetapi beliaunya adalah sebagai orang yang disimbolkan sebagai gambaran bahwa seperti orang yang putus asa dan tidak punya harapan. Kaitannya adalah masalah jodoh ketika itu. Beliau itu orang kaya, anak satu-satunya. Dan kemudian ketika tidak kunjung datang jodohnya, dan kemudian berlakulah perilaku-perilaku yang aneh. Perilakunya adalah beliau mempunyai sebuah kegiatan, yaitu menganyam atau menjahit di siang hari. Kemudian malamnya diulur kembali, ditarik kembali satu persatu, kemudian menjadi benang kembali. Setiap malam kerjaannya itu. Siangnya menjahit, kemudian menganyam atau menenun, kemudian malamnya kemudian diulur kembali satu persatu, lepas semuanya. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mengambil sebuah kisah atau ibrah dari kisah ini adalah ketika kita sudah Allah berikan kesempatan untuk Ramadan. Sepanjang Ramadan selama 30 hari ini kita mencoba menganyam amal-amal kebaikan kita. Semangatnya kita untuk kita menjalankan ibadah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan tarawih, menjalankan sedekah, dan kemudian menjalankan yang lain-lainnya. Begitu banyak kita bersemangat untuk bisa menghadirkan amal-amal yang terbaik, karena memang bulan ini adalah bulan yang terbaik kita untuk beramal. Tetapi kemudian ini adalah hari yang terakhir, jangan sampai kemudian nanti bahwa begitu selesai Ramadan kemudian kita lepaskan kembali yang sudah seolah-olah sudah menjadi sebuah kain, sudah menjadi anyaman yang bagus, kemudian kita urai kembali satu persatu. Yang tadinya rajin ke masjid untuk bisa tarawih, rajin ke masjid untuk bisa sholat berjamaah, rajin ke masjid untuk taklim dan seterusnya. Kemudian Ramadan usai, kita menjadi orang-orang yang mengurai kembali satu persatu. Kemudian kita tidak hadir lagi untuk sholat berjamaah, kita tidak hadir lagi untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain, ataupun mungkin kita tidak hadir lagi di dalam kegiatan-kegiatan kita yang lain di dalam masjid ini. Jadi jangan kemudian kita yang sudah menjadi amalan kita yang sudah 30 hari itu kemudian kita uraikan kembali satu persatu, yang kemudian kita menjadi seperti orang yang tidak punya kerjaan. Sampai kapanpun Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang kita lakukan, bahwa Ramadan itu adalah sebagai musiman, bahwa kita musim aktif ke masjid, musim untuk semangat ke masjid. Begitu usai Ramadan kemudian kita tidak lagi untuk bisa ke masjid, maka bagaikan orang-orang yang kerjaannya sia-sia. Masya Allah. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tinggalkan kisah ini, kemudian kita akan mencoba untuk melihat sebuah makna Idul Fitri. Hari ini sudah ada yang Idul Fitri, tafadhol, monggo silahkan. Hari esok itu juga ada yang melaksanakan, lebih banyak lagi barangkali. Tetapi kita mencoba untuk melihat bahwa mana makna Idul Fitri, bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada bukan fitrah kesucian bukan, tetapi adalah bisa diambil juga makna yang kemudian kita fitri yang artinya kita bisa berbuka kembali. Yang tadinya kita selama Ramadan kita tidak diperbolehkan untuk makan siang, makan pagi, makan sore, mulai besok begitu muncul, begitu kita sudah sholat Idul Fitri atau sebelum sholat, bahkan kita disunnahkan untuk bisa berbuka dulu. Kenapa? Karena memang saatnya kita sudah kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri untuk makan berbuka dulu. Jadi sebelum Bapak dan saudara sekalian besok berangkat ke tempat sholat, paginya sudah
bisa berbuka lebih dulu. Itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kegiatan-kegiatan awal. Awalnya kita selama 9 bulan, selama 11 bulan bahwa kita diberikan kesempatan untuk kita tidak berpuasa atau mungkin pun puasa-puasa sunnah. Kemudian selama 30 hari kita tidak makan pagi, siang, sore, maka diberikan kesempatan kembali dengan ditandai bahwa kita paginya sebelum berangkat untuk sholat kita sudah melaksanakan fitri atau kita berbuka dulu, membatalkan dulu. Baik, Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna dari Idul Fitri bisa juga kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena Allah telah berikan kesehatan kepada kita semuanya, kesempatan kepada kita semuanya untuk kita bisa menunaikan selama Ramadan itu dengan segala aktivitas yang kita lakukan, kita bisa melaksanakan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pun kita wujudkan dengan menunaikan sholat Idul Fitri besok, dan kemudian kita awali dengan untuk berbuka sebelum kita hadir ke tempat sholat kita. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang istiqomah selepas Ramadan. Ramadan usai bukan berarti kegiatan kita usai, bukan. Indikator kita berhasil atau tidak di dalam Ramadan kita adalah pasca Ramadan selesai, kemudian kita masih menjalankan kegiatan-kegiatan kita, masih aktif untuk sholat jamaah kita, masih aktif untuk kita sholat-sholat sunnah, dan kemudian hal-hal yang lain, baca Quran dan seterusnya, kita masih aktif. Itu adalah bagian dari istiqomah, dan itu adalah sangat penting Bapak dan saudaraku sekalian. Satu ungkapan perkataan seorang sahabat atau Ibnu Rajab mengatakan, laisal 'aida bilibasin jadid walakinnal 'aida man ta'atuhu tazid. Bukanlah yang disebutnya id itu adalah baju yang serba baru, pakaian baru, dan kemudian semuanya baru, tidak. Walakinnal 'aida man ta'atuhu tazid, akan tetapi bahwa id itu adalah ketaatan kita yang bertambah. Kalaulah itu yang kita dapatkan, semakin tahun kita mendapatkan Ramadan, kesempatan Ramadan, tambah taat. Semakin tahun lagi tambah taat lagi, tambah taat lagi, insya Allah kita pasti akan mendapatkan lagi nanti janji dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertakwa adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan hal itu supaya kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan sampai kemudian bahwa Idul Fitri itu kemudian menjadi salah maknanya. Idul Fitri menjadi bukan Idul Fitri berbuka kembali, tetapi adalah Idul Futur. Nauzubillah. Idul Futur kembali melemah lagi, yang tadinya aktif untuk sholat jamaah dan seterusnya kemudian melemah lagi. Melemah lagi, semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mendekat kepada Allah melemah lagi dan seterusnya. Masya Allah. Atau nauzubillah kalau kemudian makna Idul Fitri itu kemudian menjadi Idul Fujur, kembali berbuat dosa. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fujur, selama Ramadan kita mau menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemaksiatan, dosa dan seterusnya karena kita Ramadan. Begitu usai Ramadan kembali berbuat kesalahan, kembali berbuat maksiat, kembali berbuat dosa. Nauzubillah. Semoga Allah jaga itu dari kita semuanya, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga dan ingin Ramadan kita menjadi Ramadan yang berhasil. Contohnya apa? Kemudian Idul Fujur itu kembali kepada dosa yang tadinya sebelum Ramadan itu kita bisa ada orang-orang yang biasa berghibah. Ghibah adalah membicarakan aib saudaranya, kemudian begitu Ramadan terhenti, setelah Ramadan nanti diulang kembali. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau naudzubillah kemudian yang di lingkungan kita, di masyarakat kita banyak yang kemudian terjebak dengan perjudian, judi online, yang itu subhanallah begitu banyak korban-korban yang termakan dari judi online itu sendiri. Semoga telah dididik dengan Ramadan ini menjadi orang-orang yang terhenti untuk seterusnya dan untuk selamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini kita mencoba untuk kita merenungkan sejenak tentang umur kita. Hari ini alhamdulillah sampailah kita pada akhir Ramadan ini. Masihkah Allah berikan kesempatan kita pada Ramadan yang akan datang? Tidak ada yang menjamin sama sekali. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak selain Allah, tidak ada yang tahu kapan waktunya kita berakhir dalam kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan umur yang Allah berikan ini, sekali lagi semoga akan bertambah kebaikan dan bertambah kebaikan. Kemudian yang kedua, kita coba untuk bisa renungkan kembali seberapa maksimal kita menunaikan Ramadan dengan segala sunnah-sunnahnya dalam kesempatan ini. Kalaulah kita sudah maksimal, alhamdulillah. Tapi sebagus apa kita bisa melakukan itu? Tetaplah kita adalah orang-orang yang mempunyai banyak kekurangan, banyak kekhilafan dan seterusnya. Sehingga yang terjadi bahwa kita menginginkan hari ini sudah hari yang terakhir, tidak mungkin kita akan diperpanjang waktu Ramadannya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masih panjangkan usia kita pada Ramadan yang akan datang, dan Allah berikan pula kesempatan kita untuk bisa menambahkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang terbaik kita, Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita mencoba bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus beristiqomah di jalan Allah, untuk terus melanggengkan apa yang sudah menjadi rutinitas di dalam Ramadan ini, sehingga itu kita bawa pada 11 bulan yang akan datang. Yang biasa ke masjid, hadirlah ke masjid, karena ke masjid itu adalah bagian dari tanda-tanda keimanan di dalam dada kita. Bagian dari bahwa di dalam diri kita itu masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berazam, berniat yang panjang, insya Allah Allah akan memberikan kesempatan itu kita untuk bisa meringankan kita hadir ke masjid setiap ada kesempatan. Dan karena itu pula lah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita melanggengkan amal-amal Ramadan ini sampai kemudian bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang akan datang, itu adalah sebagai tanda bahwa Ramadan kita hari ini berhasil, dan insya Allah akan sampai pada Ramadan berikutnya lagi. Satu ayat yang kita coba untuk melihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Al-Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, bukan Ramadan saja, di waktu yang lain, bukan di masjid saja, tapi di tempat yang lain pun dia mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah dengan ucapan itu, istiqomah dengan komitmen itu, insya Allah Allah akan berikan kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya memberikan sebuah kabar gembira. Wal alla takhafu, jangan khawatir, jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira tentang jannah yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita. Kemudian satu hadis, afdalul a'mal adwamuha walau aqal. Sebaik-baik amal, Bapak dan saudaraku sekalian, adalah yang terus secara langgeng dilakukan, meskipun itu hanya sedikit. Mungkin pun itu hanya jamaah 5 waktu kita rutinkan, bahwa kita ketahuilah bahwa jamaah 5 waktu sholat kita itu adalah yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali di akhirat nanti. Maka kita sama-sama untuk mencoba, kemudian dengan segala kekuatan kita untuk bisa menjaga sholat jamaah itu berada di masjid kita, insya Allah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana di dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah ya Rabb kami, perbaikilah kehidupan kami ini di dalam dunia dan perbaikilah kehidupan kami nanti di akhirat kami ya Allah, karena akhirat kami adalah tempat kami nanti kembali yang sesungguhnya ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair, jadikanlah sisa hidup kami ini adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan di sisimu nanti. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami nanti adalah terhentinya, terpupusnya dari segala perbuatan-perbuatan buruk kami ya Allah. Allahumma ij'al khaira amrina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah pada akhir perjalanan kami nanti ya Allah. Wa khairu amalina khawatimuh, dan sebaik-baik amal kami adalah ketika kami menutup amal ini, termasuk hari ini ya Allah. Jadikanlah ini adalah Jumat terindah di sisimu nanti ya Allah. Wa khairu ayamina yauman nalqaka fih, dan sebaik-baik hari yang kami dapatkan adalah ketika kami berjumpa denganmu nanti di akhirat nanti ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaiha ya arhamar rahimin. Allahumma adnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa adnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.